Tsanian, bagian yang kedua mulai masuk ke bab salat, kitabus salati. Wa yastamilu ala 15 baban. Kitab salat terbagi kepada 15 bab, lumayan panjang mengenai salat. Al-babul awwalu, bab yang pertama, fi ta'rifis salati, tentang definisi salat, wa fadluha wa fadliha, dan keutamaan salat, wa wujubis salawatil khamsi, dan wajibnya, tentang wajibnya salat 5 waktu. Awalan, yang pertama, ta'rifuha, definisi tentang salat. As-salatu lugatan, salat menurut bahasa adalah ad-du'a'u, doa. Karena zaman dulu salat belum ada gerakan sebelum Nabi diutus, dan salat di sana sebelum Nabi diutus adalah ad-du'a, doa. Wa syar'an, dan menurut syariat, ibadatu dzati aqwalin, sebuah ibadah dzata aqwalin, yang di dalamnya ada ucapan, qaul, diucapkan, wa af'alin, dan mengandung gerakan, ada gerakan, makhsusatin, gerakannya khusus, muftatihatun bit takbiri, dimulai atau dibuka dengan takbir, muhtatimatun bit taslimi, dan ditutup dengan salam. Nah, itu salat secara syar'an, secara istilah syar'i. Wa yati tafsiluha fil abwabit taliyati insyaallah, dan penjelasannya akan datang pada bab-bab berikut di bawah ini insyaallah. Nah, itu yang pertama tentang ta'rifnya. As-salatu hiya ad-du'a'u. Tsanian, yang kedua, fadluha, keutamaan tentang salat. As-salatu min akidi arkanil islami ba'da syahadataini, bahwa salat itu menjadi rukun Islam terpenting setelah 2 kalimat syahadat. Orang yang telah melakukan syahadat, maka dia masuk ke dalam taklif, tanggungan yang disebut dengan salat. Bahkan hiya amudul islami, salat ini menjadi tiang agama Islam. Kalau salat tidak ditegakkan, berarti amudnya, tiang Islamnya roboh. Wa qad faradahallahu ala nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lailatal mi'raji fawqa 7 samawatin. Dan salat ini telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala ala nabiyhi, kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan? Lailatal mi'raji, sebagai oleh-oleh, hadiah dari Allah pada malam mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fauqa 7 samawatin, di atas 7 langit ketika mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinaikkan ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika dalilun, dan ini menjadi dalil, ala ahammiyatiha fi hayatil muslimi. Ini menjadi dalil tentang apa? Bahwa ini menjadi penting, harus diprioritaskan untuk kehidupan orang-orang Islam. Tidak boleh dinomor sekiankan setelah syahadat.
Wa qad kana sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun. Di bawah ada hazabahu itu asabahu. Ketika Rasul terkena suatu urusan, ada urusan yang menimpa Rasul, faza'a ila sholati, maka Rasulullah segera untuk melakukan sholat. Kemungkinan besar meminta petunjuk kepada Rasul, kepada Allah Subhanahu wa taala atas masalah, atas perkara yang menimpanya. Wa qad jaa'a fi fadliha, dan penjelasan ini tentang keutamaannya, wal hatsu 'alaiha, dan juga hendaknya seseorang bersegera untuk melakukan sholat. Ahaditsun katsiratun minha, banyak sekali hadis yang menjelaskan tentang keutamaan sholat ini. Di antaranya adalah qauluhu sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, as-shalawatul khamsu, salat-salat yang 5 waktu, wal jumu'atu ilal jumu'ati, dan Jumat ke Jumat, wa ramadhana ila ramadhana, dan Ramadan ke Ramadan. Karena Ramadan tidak bisa menjadi kasrah, ya, ghair munsharif, hanya bisa 2, bisa dia Ramadhanu dan Ramadhana. Terkadang orang yang baca niatnya Ramadhani deui nawaitu sauma godin an adai fardi syahri Ramadhani. Ada Maradona. Maradona atau bahaya. Itu. Ya, harusnya Ramadhana. Mukaffaratun lima bainahunna majtanabat kabairu. Bahwa sholat 5 waktu, Jumat ke Jumat dan Ramadan ke Ramadan, menjadi kifarat dosa. Di antara keduanya majtanabatil kabairu, selama dia meninggalkan dosa-dosa besar. Itu menjadi keutamaan bagi kita. Sholat ke sholat itu menjadi kifarat dosa kecil. Yang kedua, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara'aitum lau anna naharon, bagaimana pendapatmu, pendapat kalian wahai para sahabat, lau anna naharon bibabi ahadikum, kalau ada sungai di depan rumah kalian, yaktasilu minhu, kamu mandi di sungai tersebut, kulla yaumin khamsa marratin, 5 kali sehari. Kumaha cenah, hal yabqa min daranihi syai'un, apakah masih nempel kotoran daki-daki di badanmu? Qalu, para sahabat menjawab, la yabqa min daranihi syai'un, ya Rasulullah, tidak ada bekas daki, tidak ada kotoran yang masih menempel sedikit pun di badan. Ini menunjukkan bahwa sholat 5 waktu yang dilakukan, yang dilaksanakan, diibaratkan sebuah sungai yang bersih, tentunya ulah nu belok, nu kotor, tapi ini sungai yang bersih, yang jernih. Mun orang mandi didinya 5 kali sapoe, abdas wudu didinya, berarti hilanglah sudah kotoran daki yang menempel di badan. Qala fadzalika mathalus shalawatil khamsi, maka ini menjadi perumpamaan tentang salat 5 waktu, yamhullahu bihinna al khotoya, Allah akan menghapus semua kesalahan atau dosa-dosa. Wadaron, yang dimaksud dengan daron adalah al washu, kotoran. Nah, itu
keutamaan sholat. Dengan dua dalil tersebut, dengan dua motivasi tersebut, maka bagi kaum muslim ini al-hathu 'alaiha, harus menjadi motivasi untuk terus mengerjakannya. Yang ketiga, wujubuha, diwajibkan sholatnya. Wa faradoituhu ma'lumatun bil kitabi was sunnah. Dan kewajiban sholat ini telah dimaklum, diketahui oleh semua orang, terutama kaum muslim, bil kitabi wal sunnah, sesuai dengan kitab Al-Quran dan sesuai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa harus dengan sunnah? Karena dalam Al-Quran mual ayat tata cara sholat hanya aqimus sholah wa aqimus sholah, aqimis sholah, hendaklah kalian menegakkan sholat. Tanpa kita belajar dalam sunnah, dalam hadis, maka tidak akan menemukan gerakan sholat yang sesuai dengan tadi terminologi syariat Islam, bahwa di dalamnya ada ucapan, ada gerakan yang dimulai dengan takbir dan ditutup dengan salam. Maka itu ditemukan di dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun wal ijma'i, dengan kaul ijma para sahabat dan para ulama, al ma'lumi, yang sudah masyhur, yang sudah diketahui, minad dini bid-darurati, dalam agama yang ini menjadi keharusan, yang harus menjadi kepentingan bagi semua muslim, tidak boleh dibantah. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimus sholata, hendaklah kalian menegakkan salat. Surat Al-Baqarah ayat 43. Fi ayatin katsiratin, pada ayat-ayat yang banyak sekali, min kitabillahi, dari kitab Allah Al-Quran. Wa qala ta'ala, qul, katakanlah, li'ibadiyalladzina amanu, kepada hamba-hambaku, yuqimunas shalah, yang telah beriman, yuqimus sholata, hendaklah dia menegakkan salat. Surat Ibrahim ayat 31. Dan ini dua dalil yang menunjukkan kewajiban salat. Wa minas sunnati, dan diantara dalil sunnah, dalil hadis, hadithul mi'raji, hadis tentang mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa fihi, yaitu hiya khamsun wa hiya khamsuna, ya, lima rakaat ini adalah 50, berbandingnya 50. Ya, di dalam hadis riwayat Bukhari di bawah ada wal ma'na fi khamsin fil adadi bi'tibaril fi'li. 5 waktu ini, jumlah 5 waktu ini dalam bi'tibaril fi'li, dalam gerakannya sama dengan khamsuna fil ajri wat thawabi, dilipat gandakan menjadi 50 ganjaran. Jadi khamsun wahya khamsuna itu 5 waktu kita mengerjakan sholat dilipat gandakan dalam ganjaran, dalam pahala kita. Wa fi sahihaini qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan dalam riwayat Bukhari dan Muslim Rasulullah bersabda, liman sa'alahu an syara'i'il islami, ketika ada orang yang bertanya tentang syariat Islam, ajaran Islam itu seperti apa, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, khamsu sholawatin fil yaumi wal lailati, 5 waktu sholat sehari semalam. Dan ini alot sekali kan, kisah mi'rajnya Rasulullah kan alot. Tadi nama 50 mual kuateun, geus balik deui, yang berkesimpulan bahwa sudah 5 oge
hararese gitu. Can tantu dikerjakeun gitu. Komo subuh kaberangan lohor gawe asar di jalan di jalan maghrib cenah capean isya kudu gitu. Ripuh 5G gitu. Kok mau 50 gitu. Matak mun ningali sebelum Nabi diutus mah geus we kembalikan kepada tarif salat. Doa gitu. Geus we salat teh doa we gitu. Teu kudu aya gerakan, teu kudu ada ucapan dan lain sebagainya. Qala sa'il, kemudian yang bertanya berkata kembali, hal alayya ghairahunna, adakah bagiku selain yang 5 waktu? Wah, yuk hayang nambah. Qala Rasul menjawab, la illa anta tawwa. Tidak usah teu kudu nambahan naon deui, sok we 5 heula sehari semalam, illa anta tawwa, kecuali engkau ingin melaksanakan yang sunnah-sunnahnya itu. Wa tajibu sholatu alal muslimi, dan diwajibkan sholat itu bagi siapa? Yang pertama bagi orang yang sudah muslim tentunya. Yang kedua al baligi, yang sudah balik. Yang ketiga al akili, yang berakal. Berarti yang belum balik, yang tidak muslim. Fala tajibu alal kafir, yang tidak muslim teu wajib. Kumaha cenah mun ngingilu hayang ke masjid, pedah tetanggana muslim kabeh. Jeung teu dicarek deui. Tah mudah-mudahan menjadi wasilah hidayah. Dia ketertarikan untuk mempelajari Islam gitu. Walaupun belum balik tapi dia mainnya di masjid, tetangganya muslim, mudah-mudahan menjadi wasilah hidayah. Yang jelas tidak wajib bagi orang-orang kafir. Walas sogiri, begitupun bagi anak kecil yang belum balik, tidak diwajibkan. Walal majnuni, tidak juga bagi orang-orang yang gila, termasuk al-mughma alaih, orang yang pingsan. Sarua keneh orang nu pingsan mah jiga nu sare teu inget nanaon, ngalindur ge teu dicatet gitu, ngalindur kemudian melakukan dosa da keur sare teh keur ngalindur, nu gelo teh faqadal akil, akalnya hilang, maka tidak diwajibkan salat. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rufi'al qalam, diangkatnya pena, bahwa dia tercatat dan dicatat sebagai pahala atau dosa, an thalathatin, sesuai dengan 3 keadaan ini. Jadi setelah dia dengan keadaan ini sadar, maka tercatat rufi'al qalam. Yang pertama anin naimi hatta yastaiqidha, orang yang tidur sampai dia bangun, berarti selama dia tidur dan belum bangun maka tidak dicatat. Wa anil majnuni hatta yafiqa, dan orang yang gila sampai dia sadar, cager. Yang ketiga wa anis shagiri, dan bagi anak kecil hatta yablugha, bagi anak kecil sampai dia balik dewasa. Walakin, akan tetapi, yu'maru bihal auladu, diperintahkan bagi anak-anak, litamami sab'i sinina, anak-anak yang sudah mencapai 7 tahunnya tamam, sempurna 7 tahun, hendaklah wayadribuna ala tarkiha li asrin, mun 7 tahun keneh mah keun bae tita heula weh. Tapi kalau sudah 10 tahun li asrin, hendaklah yadribuna, dipukul kalau dia meninggalkan sholat.
saking pentingnya sholat dan dididik dari mulai dini. Faman jahadaha, jika ada orang yang menentang sholat, jahada menentang, au tarokaha bahkan sengaja meninggalkan sholat, faqad kafaro, dihukumi kafir gitu. Wartadda an dinil Islam, bahkan dia telah murtad dari agama Islam. Kan ngeri. Karek sakali cenah ninggalkeun ge. Karek 2 kali cenah teh kaberangan subuh gitu. Atau kecapean lohor asar gitu kan. Kan jeung urang kan moal bisa langsung menghukumi, aduh kafir cenah. Gitu. Liqauli sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al ahdul ladzi bainana wa bainahum, perjanjian antara kami, antara kita dengan orang-orang non muslim, as-sholatu adalah salat. Faman tarokaha faqad kafaro, jika ada orang muslim yang meninggalkannya maka kafir. Tapi kan tadi teh ya moal bisa langsung urang. Wah, pedang geus ngaji ya. Kafirkeun batur. Bahaya. Tapi harus kita jadikan motivasi dakwah gitu, diajak. Lain pedah-pedah, wah teh salat tuh kafir maneh mah. Geus tong ulin jeung urang bukan tapi tong kitu ulah dijauhan. Harus kita dekati, harus kita ajak ngobrol ya, kunaon teh salat. Tapi itu harus muslim ya. No muslim, kunaon teh salat, kunaon. Bisa ada alasan-alasan tertentu, mungkin dia can yakin dan lain sebagainya. Tapi yang jelas itu hukumnya kafir, apalagi disengaja dan dengan sadar dia meninggalkan sholat tersebut. Nah itu tentang kitab sholat secara umum.